teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk mengenali diri sendiri. Mengapa hal ini penting? Nah, kebanyakan dari kita itu kita kadang suka lupa atau kita tidak merasa bahwa pengenalan diri itu penting gitu. Satu, karena ketidaktahuan kita. Yang kedua, karena kita menganggap remeh atau menganggap hal itu tidak terlalu penting gitu. Nah, pengenalan diri ini itu penting kita lakukan. Sebab apa? Sebab dengan pengenalan diri ini kita jadi tahu apa yang kita suka atau apa yang tidak kita suka. Kita jadi tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, dan kita juga jadi tahu apa sifat dan karakteristik kita, pribadi kita itu seperti apa. Nah, dengan begitu kita sebagai makhluk sosial, kan manusia itu makhluk sosial, itu dapat menempatkan diri di mana kita tinggal gitu. Kita dapat menempatkan diri di mana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah, kebanyakan dari kita, karena kita tidak menganggap pengenalan diri ini penting, biasanya kita suka membandingkan diri kita dengan diri orang lain, ya. Kadang kita lupa bahwa setiap manusia itu terlahir unik dengan sifat dan ciri khas masing-masing pribadi. Ya, tidak akan mungkin sama manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, karena kita tidak mengenali diri, jadi kita menganggap bahwa terkadang kok sifat kita beda ya dengan dia ya. Apa yang salah dengan kita ya gitu, dan kita menganggap bahwa diri kita itu aneh gitu. Kita menganggap diri kita itu tidak sederajat dengan orang lain, atau kita menganggap diri kita itu lebih rendah dengan orang lain. Nah, ini satu pemikiran yang salah. Nah, itu sebabnya mengapa pengenalan diri itu penting. Nah, bagaimana cara kita mengenal diri sendiri? Nah, yang pertama adalah meluangkan waktu kita untuk hening, meluangkan waktu kita untuk eling dan masuk ke dalam diri. Apa sebenarnya yang kita suka atau tidak suka, apa sebenarnya sifat kita, baik buruknya sifat kita, kelebihan dan kekurangan kita. Nah, itu harus kita gali terus. Tidak bisa cuma sekali dua kali, tapi memang harus terus menerus kita gali terus. Bisa juga kita dengan meditasi, dengan yoga, dengan ketenangan, dengan keheningan. Apa enggak kita listing, kita kasih daftar ya, kurang lebih apa sih yang menjadi baik buruknya sifat kita. Nah, dari situ kita bisa perbaiki tuh sifat kita yang buruk apa nih. Misalnya, kita egois, kita pemarah, atau kita terlalu sensitif gitu kan. Gimana caranya agar kita bisa berbaur dengan yang lain, ya kan, bisa harmonis dengan yang lain. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau mengubah paling tidak sifat kita tidak terlalu seperti itu. Dikasih daftar listing. Atau kelebihan kita itu misalnya di bidang skill ya, kecakapan skill ya kan, kita pintar nih di bidang apa nih, di bidang misalnya tulis menulis, di bidang seni, di bidang perbengkelan, elektronik, macam-macam ya. Nah, itu kan skill ya maksudnya. Atau kita di bidang jadi di dalam emosi kita bisa lebih mengendalikan emosi ya kan. Atau kita orangnya itu intuisi gitu. Kita hidup intuisi gitu kan.
Nah, kita juga jadi tahu ya kan, apa yang perlu kita kembangkan di dalam kepribadian kita ini gitu kan. Nah, baiknya lagi apabila kita merasa bahwa kita sudah lebih baik di dalam attitude ya, di dalam hubungan bermasyarakat. Itu kita kembangkan attitude kita lebih baik lagi, misalnya sikap yang rendah hati, sikap yang tidak sombong, sikap yang ramah, murah senyum, terus senang menolong gitu ya. Nah, itu lebih baik kita kembangkan di dalam hubungan kita bermasyarakat gitu. Tentu sifat-sifat inilah yang menjadi unggul ya, menjadi hubungan kita lebih harmonis di dalam masyarakat. Nah, ini perlu kita kembangkan gitu. Nah, kita listing juga tuh ya. Kadang-kadang kita tuh merasa kok kita terlalu bising ya dengan yang terjadi di luar sana gitu kan. Kita merasa kurang masuk ke dalam diri gitu. Kita malah mengikuti apa yang terjadi di luar sana, heboh gitu kan. Ini itu gitu kan. Kadang perubahan dunia tuh begitu cepat ya. Seperti kita berlari gitu kan. Nah, kita jadi ngikut berlari, padahal di sini tidak selamanya kita mengikuti perubahan dunia kita harus berlari gitu. Ada waktunya kita mengikuti perubahan dunia tuh kita dengan jalan santai, sejenak kita berdiam dulu, istirahat dulu, dan kita memikirkan gitu kan. Kita masuk ke dalam diri apa yang sebenarnya yang kita cari, apa yang sebenarnya yang menjadi kepribadian kita, ya kan? Nah, ini yang perlu kita gali gitu loh. Karena seperti bintang di langit yang jumlahnya banyak di langit ya, masing-masing bintang itu bersinar itu tidak sama cahayanya. Begitu juga dengan kita dengan manusia lain. Begitu banyak manusia, tapi bersinarnya itu tidak bisa bersamaan. Ada yang bersinarnya terang, sangat terang, atau agak redup, dan waktunya pun tidak bersamaan gitu. Jadi analoginya seperti itu ya. Dan kita pun manusia juga seperti itu gitu. Jadi pengenalan diri ini memang penting sekali agar kita mengerti, agar kita menerima, agar kita benar-benar tahu apa yang kita mau, apa yang menjadi pribadi dan karakteristik kita, apa yang perlu kita kembangkan gitu, sehingga kita menjadi pribadi yang mempunyai value lebih dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain di sekitar kita gitu. Nah, segitu dulu ya teman bahasan kita mengenai pengenalan diri. Apabila ada pertanyaan atau gagasan bahan apa yang perlu kita kupas untuk next konten saya berikutnya, silakan teman-teman tulis di bawah video saya ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng. Jadi setiap notif saya akan upload video itu ada di notif teman-teman semua. Jangan lupa untuk tidak ketinggalan ya video saya selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Jadikan kita pribadi yang pandai bersyukur, jadikan kita pribadi yang penuh kasih, penuh sayang, dan penuh cinta. Rahayu.